Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du, ya fata ya alim, ya fata ya alim. Nama saya Anggi Afriansyah dengan NIM 1911013. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya, yang mana observasi ini saya lakukan di Pondok Pesantren Modern Bahrul Huda, Desa Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Di sini saya melakukan wawancara dengan dua guru ataupun pembimbing yang mengenai tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama adalah Ustadz Darul Hafiz, dan yang kedua adalah Ustadz Fajar Sidik Anggara. Dua ustadz ini merupakan dua alumni ataupun dua lulusan yang berbeda. Ustadz Darul Hafiz itu merupakan hafiz Al-Quran lulusan daripada Sulaiman Turki, dari Turki. Sedangkan Ustadz Fajar Sidik Anggara SPDI itu lulusan daripada Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Maka dari itu saya memberikan judul observasi saya yang berjudul kolaborasi mata pelajaran Al-Quran Hadis di Pondok Pesantren Modern. Di sini saya melakukan tentang wawancara dan juga penelitian terhadap dua pembimbing ataupun dua ustadz tadi mengenai program dan juga pelajaran Al-Quran Tahfiz. Yang pertama saya akan bahas tentang program Al-Quran Tahfiz yang dibimbing oleh Ustadz Darul Hafiz. Perlu diketahui bahwasannya santri di Pondok Pesantren Bahrul Huda itu tidak semuanya mengikuti program Al-Quran tersebut. Jadi di Pondok Pesantren Bahrul Huda ini hanya orang-orang yang tertentu yang mengikuti program tersebut. Ketika sudah ada santri, itu santri yang mengikuti program tahfiz itu tidak langsung dibimbing ataupun langsung menghafal Al-Quran, melainkan dari Ustadz Darul Hafiz ini menggunakan strategi, yang mana strategi ini dinamakan namanya pratahfiz. Pratahfiz ini dilakukan selama 6 bulan kepada santri yang mengikuti program tahfiz tersebut. Selama 6 bulan santri dididik, diajarkan tentang ilmu tajwid, tahsin, dan juga qiraat, dan juga menghafal surat-surat pilihan seperti surat Yasin, Al-Mulk, dan juga yang lainnya. Ketika sudah 6 bulan, maka santri tersebut harus mengikuti tes. Tes yang pertama adalah tes EQ. Yang kedua adalah tes hafalan. Dan yang ketiga adalah tes bacaan. Ketika sudah melakukan dan juga mengikuti tes tersebut, maka bisa dikatakan layak apakah tidak seorang santri yang mengikuti 6 bulan tersebut untuk masuk ke dalam program tahfiz. Yang mana program tahfiz ini menggunakan metode Usmani yang berunjuk kepada Imam Hasim. Ketika sudah mengikuti tes, itu perbandingannya, kalau misalnya yang mengikuti tes itu 100, maka yang lolos itu hanya sekitar 30 orang. Saking ketatnya dan juga saking susahnya memasuki program tahfiz di Pondok Pesantren Bahrul Huda ini dengan metode Usmani. Ketika sudah terpilih santri-santri yang mengikuti program tahfiz, maka Ustadz Darul Hafiz dari guru pembimbing di sini itu mulai mengajarkan kepada santri untuk mulai menghafal Al-Quran. Untuk metodenya adalah metode Usmani. Sedangkan untuk media pembelajarannya itu masih menggunakan media pelajaran yang klasik, seperti bangku, Al-Quran, bangku, dan juga rehal. Jadi santri itu tidak boleh duduk di kursi, melainkan di lantai dengan bangku sekitar seatas meja seperti ini. Al-Quran baru di atas meja tersebut, supaya untuk mencerminkan kita takzim kepada Al-Quran tersebut. Baik.
Dan juga santri itu menggunakan teknik hafalan. Satu hari itu diwajibkan untuk menyetor hafalan tersebut, yaitu guru di sini atas Ustadz Darul Hafiz, yaitu dengan santri menghafal 6 lembar dalam satu hari. Itu wajib. Supaya santri itu tidak jenuh, Ustadz Darul Hafiz di sini menggunakan strategi ataupun teknik, yaitu memberikan pelajaran yang lain, seperti belajar speaking Turki, belajar bahasa Turki, dan juga fikih seperti kitab Safinatun Najah. Itu dilakukan selama seminggu. Dalam seminggu itu 2 kali, supaya santri tersebut tidak merasakan jenuh untuk pelajaran Al-Quran. Untuk metode Utsmani ini, kelebihan daripada metode Utsmani ini, itu santri paling cepat bisa menghafal 6 bulan untuk 30 juz, dan paling lambat itu 1 tahun beserta dengan murojaahnya itu sudah 30 juz. Apabila dengan metode Utsmani ini, apabila santri menghafal Al-Quran sudah lewat daripada 2 tahun lebih, itu bisa didiskualifikasi ataupun dikeluarkan daripada program tahfiz tersebut. Kelemahan daripada program ini yaitu bukan daripada metodenya, melainkan daripada sering mengeluhnya santri karena kebanyakannya hafalan. Itu adalah gambaran dan juga penjelasan daripada pembelajaran Al-Quran atau program Al-Quran di Pondok Pesantren Bahrul Huda. Sedangkan di dalam umum itu yang dibimbing oleh Ustadz Siddiq Anggara SPDI, dia menggunakan dengan metode yang lain dan juga strategi yang lain. Dia menggunakan strategi namanya metode problem solving, atau bagaimana mencari masalah, dan juga menggunakan materi ceramah. Pendekatannya ialah guru harus lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus lebih aktif daripada muridnya untuk mencapai tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis itu. Jadi Ustadz Fajar Siddiq Anggara SPD ini itu lebih condong kepada metode pendekatan dan juga strategi teknik yang mana telah dilakukan di Pondok Darussalam Modern Gontor, karena beliau ini merupakan lulusan daripada Pondok Pesantren Gontor. Baiklah, sebelum saya menutup ataupun selesai menjelaskan daripada hasil observasi saya di Pondok Pesantren Modern Bahrul Huda, di sini saya ingin mengkritisi ataupun memberikan saran kepada 2 atas program pelajaran Al-Quran dan hadis di Pondok Pesantren Bahrul Huda ini. Menurut saya itu kurangnya kolaborasi dan juga terlalu banyak menggunakan metode ceramah dan juga seperti hafalan. Menurut saya itu perlu namanya metode drill ataupun latihan, yang mana dengan metode latihan ini bisa di samping santri itu hafal Al-Quran, tentu juga bisa belajar seperti menulis Arab dan juga yang lainnya. Itu perlu latihan seperti perlunya kita hafalan, misalnya tidak di dalam gedung ataupun masjid saja kita bisa menggunakan. Sebelum saya menutup atas penjelasan observasi saya yang saya telah lakukan di Pondok Pesantren Modern Bahrul Huda, di sini saya akan memberikan suatu kritisi ataupun saran mengenai program Al-Quran dan hadis di Pondok Pesantren Bahrul Huda ini. Jadi menurut saya perlu namanya kolaborasi antara guru dan murid, itu menggunakan metode-metode yang lain supaya santri itu tidak monoton dengan hafalan. Karena santri ini setiap hari ditekankan dengan hafalan. Apalagi satu hari itu wajib menyetor. Maka dari itu perlu namanya refresh otak, refreshing, supaya santri itu tidak penuh memorinya ataupun pemikirannya. Jadi ada fresh, yaitu bisa menggunakan alam sekitar ini. Kita bisa menggunakan belajar misalnya di taman, di sungai, di bawah pohon yang rindang dengan angin-angin yang sepoi. Itu bisa membuat secara tidak langsung itu membuat fresh pada
pemikiran dan juga otak pada santri tersebut. Dan juga butuh namanya metode drill ataupun latihan seperti latihan membaca, latihan menulis Arab, bukan hanya menghafal tetapi tulisan Arab pun harus bisa. Itulah beberapa saran dan juga kritisi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.